Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma asrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia kita hadir di majelis yang mulia ini. Mulia karena dimuliakan Allah. Mulia karena diturunkan sakinah. Mulia karena diliputi rahmat Allah. Mulia karena diturunkan para malaikat untuk menaungkan sayap-sayapnya. Mulia karena menjadi majelis kebanggaan di antara sekian banyak makhluk langitnya. Maka selayaknya Bapak Ibu raosipun niku mongkok bangga bahagia. Bapak Ibu kalau tidak bahagia bersama orang-orang beriman, terus panjenengan dibahagiakan dengan siapa? Sementara perjalanan hidup kita di dunia ya akan bertemu orang beriman, di barzah juga akan ketemu dengan orang-orang beriman, di akhiratnya nanti akan bertemu dengan orang-orang beriman. Cukuplah seseorang itu ditandai dengan beralamatkan sengsara, rute menuju sengsara, kalau dia terpisahkan dari rombongan mereka-mereka yang beriman. Bagaimana itu menandainya? Rasulullah menyabdakan idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu bi annahu mu'min. Kalau kamu melihat seseorang itu terbiasa dengan masjid, betah di masjid, mau berapa kali undangan ke masjid datang, maka persaksikanlah sesungguhnya ia seorang mukmin. Menandainya sederhana. Beda orang mukmin dan orang munafik itu pada zikrullah, termasuk di dalam tilawah.
potensi menjadi munafik ketika mulai berkurang banyak tilawah, potensi ya. Karena orang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak mau mengingat Allah, tidak mau sholat, tidak mau baca doa, tidak mau zikir, termasuk tidak mau tilawah kecuali sedikit. Dan menandai di dalam muamalah lebih sederhana. Tapi paling mudah ditandai melalui sebuah muamalah sederhana bernama hutang. Kalau panjenengan tidak siap ilmu dan tidak siap mental, jangan berhutang. Karena 4 tanda munafik itu banyak dihinggapi mereka yang sedang terlilit hutang. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong dusta. Mayoritas yang berhutang begitu enggak? Wonten dalem napa mboten, Pak? Nuwun sewu, saya ada acara. Jangan ditagih sekarang. Padahal dia di luar rumah. Idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji menyelisihi. Ajeng dipun bayar kapan? Insya Allah bulan depan. Itu tidak tergambar sama sekali. Apa arti insya Allah bulan depan itu? Lah timbang ditelepon terus, mending tak janjikan. Idza tumina khana, kalau dipercaya berkhianat. Hutangnya 10 juta, tiba-tiba dapat rezeki 5 juta. Kangge bayar hutang napa mboten? Ya lumayan tak puter sik menawa untung. Ternyata buntung, ora sida bayar hutang. Dimulai dari awal nyari pinjamannya sudah seperti itu. Pinjem uang 10 juta. Buat apa? Renovasi. Yang untuk renovasi 8 juta. Yang 2 juta untuk beli HP. Itu sudah haddatsa kadzaba. Nembung tapi ngapusi. Bermula dari sini hutang-hutang itu tersendat, maka butuh diistighfari banyak. Repotnya yang keempat, idza khasama fajaro, kalau gara-gara ditagih hutangnya padu. Akhlaknya itu curang. Nuwun sewu Bu, ini sudah jatuh tempo. Nah iya, nggih. Ya ora kaya ngono, wong utang lagi wingi wis ditagih. Ya Allah, sudah 2 tahun Bu. Kira 2 tahun menurutmu, menurut perasaanku ndak. Aku ki apamu? Konco kentel, teman karib, kaya orang ngerti wae sapa aku. Nah, nek carane kaya ngene, aku wegah balikke. Hubungannya apa? Idza khasama fajara, kalau mulai padu dia curang. Tahu-tahu dilempar di media sosial. Kalau ada teman akrab gara-gara urusan hutang yang tidak seberapa, kemudian nagih terus, menurutmu bagaimana? Wah, mulai komen. Ternyata sudah mulai kemana-mana. Aibnya akhirnya tersebar. Masya Allah. Maka berbahagialah bersama orang-orang beriman. Dengan keimanan itulah yang akan menyelesaikan banyak urusan insya Allah. Termasuk yang akan kita bahas sore hari ini, judulnya anti keluh kesah. Keluh kesahnya itu pasti menghampiri setiap kita. Kita akan masuk materinya, bismillahirrahmanirrahim. Diawali dari surat Al-Ma'arij ayat yang ke-19.
Allah menyebut identitas kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu dicipta dalam keadaan keluh kesah. Tidak peduli apakah itu manusia manding, manusia paraan, manusia Temanggung, manusia Jawa Tengah, manusia Indonesia, hatta manusia di kutub utara, selama namanya manusia mesti keluh kesah. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang banyak mengeluh, persaksikan dia manusia. Jenengan kok ngeluh terus toh Pak? Jenengan niku napa menungso? Nggih. Lho kok ora tau ngeluh blas? Malaikat aja coy. Atau jangan-jangan sudah mulai tidak bernafas dia. Kalau manusia memang berkeluh kesah. Kita jalan-jalan di alun-alun asal ngelempar bola ke setembarang orang, ketemu orang itu mesti punya keluhan. Satu saat disapa keburukan. Jomblo enggak nikah-nikah ngeluh. Nikah kurang cantik, kurang ganteng ngeluh. Nikah sekian lama belum punya anak ngeluh. Punya anak satu ngeluh, nakal. Anak akeh ngeluh, repot. Anaknya dua belum punya rumah ngeluh. Memang begitu. Ceritanya itu memang begitu. Belum punya usaha ngeluh. Belum punya toko ngeluh. Toko terlalu rame ngeluh. Loh kok nanti ya? Ya memang begitu. Satu saat disapa kebaikan, dua saat disapa kebaikan. Panjenengan tidak pernah sakit ngeluh napa mboten? Ngeluh Bu, ngene iki gara-gara lara ora oleh BLT. Wingi dum-duman sembako ora kebagian. Lha napa ora lara? Lah wong ora lara kan kudune alhamdulillah. Nah, tapi ya memang begitu. Ndak pinter ya ngeluh, terlalu pinter ngeluh. Ditanya banyak hal. Sampai pertanyaannya yang aneh-aneh. Ustadz, istri saya di mana ya? Ya, lah saya nggak tahu. Yang menikah panjenengan. Suaminya panjenengan. Sekarang tanya istri saya di mana? Ya saya nggak tahu. Menurut tirosnya jenengan aku tiang pinter. Loh, saya dulu rengkeng. Tidak ada kaitannya rengkeng dengan urusan ini. Ternyata baik buruk itu isinya keluhan. Kalau buat majelis taklim, kenapa hari ini kok sepi? Yuk gara-gara ini. Majelis taklim kok namanya majelis taklim barokah. Ramen apa sepi Bu? Mesti sepi. Karena apa? Enggak banyak yang suka barokah. Majelis taklim sakinah mesti sepi. Karena enggak banyak yang pengen hidupnya sakinah. Tapi kalau dirubah majelis taklim keluh kesah, penuh itu rame. Jenengan saking pundi kula majelis taklim keluh kesah Wonosobo. Majelis taklim keluh kesah Semarang. Majelis taklim keluh kesah akeh niku bis-bisan niku. Memang begitu, manusia banget. Yuk kita lanjut. Saat disapa keburukan, kegagalan, kerugian niku nggih ngeluh, sakit nggih ngeluh, hutang nggih ngeluh, pasangan nggih ngeluh, anak yang ngeluh dan lain-lainnya.
Idza masyahu syarru jazua. Kalau disapa dengan keburukan terguncang, mengeluh ke sana sini. Wa idza masyahul khairu manua. Kalau disapa dengan kebaikan biasanya lupa. Doanya terkabul, lupa. Bapak Ibu pernah menyaksikan enggak ada orang berdoa yang punya hutang dan yang baru dapat rezeki itu doanya khusyuk mana Bapak Ibu? Kok tiba-tiba jadi enggak pinter ya? Itu doanya lebih panjang yang punya hutang. Nangis, ngemis, ya Allah. Mugi-mugi sing ngutangi kula lali. Lunak. Tapi kalau dia mendapatkan kebaikan, hutang 10 juta dan dapat bonus 10 juta, doanya itu lebih hemat yang dapat rezeki 10 juta. Percaya saja Bapak Ibu, yang baru dapat 10 juta itu jarang yang sujud syukur itu jarang. Jarang yang nadar berarti saya akan memberi makan 10 anak yatim, enggak ada. Doanya itu hemat, singkat, alhamdulillah. Wis ngono tok. Makanya kita kena masalah terus itu ya. Syukurnya kurang. Hajatnya terpenuhi. Kira-kira nanti syukur apa badan? Enggak ya. Jenengan kok doanya terkabul. Ini pengen ini kok terkabul. Ya beda ra kaya kono. Tilawahmu piro? Tahajudmu berapa jam? Beda makom. Besok lagi kalau butuh hajatmu terkabul, nitip wae. Besok mau tak pasang plang menerima jasa mendoakan. Cita-citanya menjadi nyata. Lupa waktu itu berjuang luar biasa. Ketika sudah cita-cita jadi nyata itu mulai jenengan kok sukses terus sakniki. Wah, rumahnya megah. Mobilnya mewah. Ala memang kena wong sregep kok. Ora kaya kono. Menjadi lupa. Sembuh dari sakit. Waktu sakit itu sambatnya ke sana kemari. Waktu sembuh tiba-tiba menjadi konsultan kesehatan. Wah nek loro ki kudu ngene. Tiba-tiba begitu. Waktu belum dapat jodoh, ya meratap sana, meratap sini, ngeluh sana, ngeluh sini, galau sana, galau sini. Begitu dapat jodoh, konsultan jodoh. Kalau jodoh itu rasa terlalu difikirkan, wayahe teko ya teko. Yang penting lillahi ta'ala. Tenane itu. Nah, kamu kok nunggu sampai 10 tahun? Oh beda cerita. Itu karena khusus orang-orang yang sabar. Padune orang oleh orang payu. Disapa kaya juga seperti itu, sukses juga seperti itu, bahagia juga seperti itu. Ternyata manusia banget. Kita sudah tahu Bapak Ibu tempat keluh kesah itu baik dan buruk. Bagaimana agar kita bisa mengantisipasi keluh kesah baik, keluh kesah yang tempatnya di keburukan, ataukah keluh kesah yang tempatnya di kebaikan. Mereka yang bisa mengatasi keluh kesah itu nomor 1 ahli sholat. Kembalikan konsentrasi kita, penuhkan kuota keyakinan kita, apapun masalahnya, apapun urusannya, maka solusinya adalah sholat. Jangan mikir ke yang lain-lain. Solusi segala urusan itu bukan HP. Mulai browsing Instagram, browsing Facebook, telepon bapak, "Anu sewu kula niki nembe gadah utang. Ha pira nang?"
Niku 20 yuta, aja akeh bapak. Bapak pinten? 80 loh. Kok kata bapak. Lah terus piye? Kula niku sedih, benten nangis. Ya wis nek ngono ngrene wae nangis bareng. Oh, bisa enggak kita itu? Ketika hutang enggak keburu lunas, sementara waktu itu makin mendekati jatuh tempo, pertanyaan kita itu dalam sholat kita. Sholat 2 rakaat, ya Allah. Apa solusinya ya Allah? Tunjukkan ya Allah. Gerakkan yang menjadi sebab pertolongan kepada kami ya Allah. Dokter memberikan diagnosa sekaligus vonis. Kanker payudara. Tiba-tiba lemes, pusing, enggak doyan makan, enggak bisa tidur. Memang menyelesaikan galaunya panjenengan? Enggak. Mending ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Ya Allah, apakah benar diagnosa ini? Mudah-mudahan dokternya khilaf. Habis sholat salam. Astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tato ditelepon, ibu pasien yang tadi sore. Nggih dok, gimana dok? Mohon maaf sekali, waktu itu saya barusan dimarahi istri saya. Terus saya dalam kondisi kacau, terus saya kurang konsentrasi, terus diagnosanya salah. Lah apa dok? Bukan kanker payudara, tapi apa? Mules. Astagfirullahaladzim, jauh banget. Kalau begitu nggak usah pasang plang, nggak usah ngaku-ngaku dokter spesialis. Kalau begitu nggak usah praktek di rumah sakit. Kok ya nggak? Harusnya alhamdulillah sudah selesai, nggak usah panjang urusan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Untuk segala urusan, belum punya modal, sholat. Bingung milih usaha, sholat. Yang mau beli siapa? Sholat. Bahkan untungnya berapa? Sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah, sabar sampai kamu sholat. Kalau diterjemahkan dengan sabar dan sholat, banyak yang kelewat. Sabar untuk tidak mencari solusi di mana-mana sampai sholat dulu. Tiba-tiba ditawari harga tanah miring. Kira-kira apa yang dilakukan Bapak? Langsung dihubungi, langsung di WA. Ini enggak sesuai SOP. Sekedap ambil untuk sholat. Ya Allah, apakah ini cocok untuk kami ya Allah? Ditawari mobil. Kondisinya istimewa. Harga istimewa. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ayo bu, cepet bu, engkau salah kedisian, nang diparani. Sabar sampai sholat. Maka disebut ahli sholat, orang yang paling bisa mengantisipasi masalah. Illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Alladzina hum fi salatihim daimun. Yang sholatnya itu terus daim, langgeng dawam. Toko sepi, sholat. Rame, sholat. Toko tutup, ya sholat. Digusur, ya sholat. Harus buka toko baru, ya sholat. Jadi andalan. Lah kira-kira bisa apa enggak? Maka pilihan sholatnya banyak. Mohon maaf kalau suaranya agak terganggu didengar ya. Lagi agak batuk. Sholat fardu. Itu kan ada adzan,
Habis adzan itu waktu mustajabah. Nah itu untuk konsultasi ke Allah. Jadi kalau kita habis adzan nunggu itu bukan dalam rangka untuk kesempatan ngitung usuk. Piro ya. Ngitung cecak, bukan. Untuk komunikasi dengan Allah. Habis sholat ya masih ada waktu mustajabah lagi. Yang kedua sholat rawatib. Bapak Ibu masih ingat 12 rakaat rawatib muakkadah itu dijanjikan apa? Rumah di surga. Lawang rumah saja di surga itu dibangunkan, apalagi rumah di perumahan tipe 21, tanahnya 60 meter persegi, cilik, elik. Lawang pengen punya rumah lah kok rawatibnya nggak dijaga. Jenenganku nekat manteran. Kalau itu dijaga, wallahi jangankan rumah dunia, rumah akhirat saja itu dibangunkan. Tapi kok aku gak mantep tuh Ustaz. Mosok rawatib tok dibangunkan rumah. Nah, nek jenengan kurang mantep ya disebut sekalian. Begitu assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahumma rumah. Tipe 40. Enggak ralat-ralat tipe 80. Berarti sehari diulang 12 kali sehabis rawatib. Pun dicoba. Jangan nunggu ada yang testimoni baru mencoba. Oh tenani, padahal yo mangkat bareng, ngaji bareng, tempatnya sama. Ngerti ngono aku wis nyoba sik telat. 12 rakaat itu kan 4 rakaat sebelum duhur. Nek jenengan suruh milih Pak, narik apa sholat 4 rakaat? Kalau dia tukang taksi, supir angkot, qadarullah arep pengen sholat rawatib qobliyah. Ngono ku yo ono wae penumpang. Ibu-ibu melayani pembeli apa sholat rawatib dulu? Oh, pembeli adalah raja. Emang rumangsane Allah itu apamu? Kalau pembeli itu adalah raja terus Allah itu apa? Ya apa ya? 4 rakaat sebelum duhur. Oh saya enggak ke masjid, ora urusan. Saya ibu rumah tangga apalagi. Kalau sampai panjenengan punya rumah yang paling sering menempati rumah itu ya panjenengan. Karena bapak keluar rumah kerja. Habis duhur 2 rakaat. Berapa? 6. Habis maghrib 2 rakaat. Habis isya 2 rakaat. Sudah 10 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Kalau panjenengan berkenan menambah habis duhur 2 rakaat sehingga sebelum duhur 4 rakaat, habis duhur 4 rakaat, maka hadis lain yang berbunyi. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur diharamkan masuk neraka. Hukumnya haram masuk neraka menjaga itu. Anak ngono yo gampang, jajal. Anak ngono yo kecil, ala sepele, jajal. Kalau pengen mencoba, sudah tak kasih bocoran. Sekalipun sholat sunnah itu paling hebat itu di rumah, jangan coba-coba sholat di rumah kalau panjenengan belum kuat mental. Agak Pak, mesti ngene iki lho. Anaknya dimomong sik, isi tuh. Aku tak sholat dulu. Allah, Pak,
belas entek. Iki kurang lho. Nah makanya kalau belum siap mental, udah sholat qobliyahnya di masjid aja. Ba'diyahnya kalau belum siap mental di masjid. Tapi kan yang baik di rumah jajal loh. Begitu masuk rumah, assalamualaikum. Bu saya mau sholat sunnah ba'diyah. Tapi Pak makan siang sudah saya siapkan di atas meja. Sholat dulu apa makan dulu? Ayo. Hadisnya harus makan dulu. Ditambahi dengan pengalaman. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Ternyata sambal terasi, sayur asem, gereh, wah pedes. Begitu sudah kenyang ditutup dengan alhamdulillah. Kok sumuk? Kipas angin dinyalakan. Ibu mengingatkan, Pak katanya ba'diyah seki keringetan mengurangi kekhusukan. Itu belum apa-apa. Kalau sudah mulai lepas baju, wah wes ngeliko. Lah ya, lah kalau anaknya datang, Pak iki remote piye? Bubar. Habis sholat duhur ditambah makan siang jadi 15 menit. Masihkah panjenengan punya selera sholat 2 rakaat ba'diyah duhur? Kalau masih punya selera jempol. Kalau perlu tambah 2 jempol, apalagi 4 rakaat. Bapak kok hebat toh, cik sempat-sempatnya setelah 15 menit sholat 4 rakaat ba'diyah duhur. Kimangki khilaf bu. Biasanya rakoyong ini, kepepet. Duha. Saya harus sebut karena ini sholat yang sekalipun waktunya pagi setelah matahari terbit sampai duhur. Tapi prakteknya paling susah. Susah dikerjakan, susah untuk khusyuk, tumak ninah. Gak Bapak Ibu yang punya pengalaman sholat duha, yang sholatnya nggak cepet-cepet angkat tangan. Baru Allahu Akbar. Assalamualaikum. Telur bebeknya masih, tahunya masih. Dijawab nama mboten Bu? Apalagi kok 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Terserah panjenengan meyakini yang berapa rakaat. Mung itu masing-masing nggak ada masalah. Yang masalah itu yang nggak sholat. Hadisnya 2 rakaat yo duha itu enggak yo 4 rakaat, ora yo 8 rakaat. Ustadku ki 12 rakaat. Lan jenengan di sholat semua ora? Mboten. Ngapain rame gitu loh. Kecuali kalau sholat semuanya. Masing-masing ada keutamaannya. Yang 2 rakaat paling ringan. Kulhu semua ya boleh. Masing-masing persendian kita itu ada jadwal sedekahnya. Ada 360 sendi. Itu nuntut disodakoi. Nuntut dibayar preminya. Dan itu cukup dengan 2 rakaat duha. Kalau panjenengan sudah sholat 2 rakaat, berarti sudah membayar jatah sodakoh 360 sendi. Kok prakteknya panjenengan sehat terus wajar? Aku kok ora rematik wajar. Kok saiki ora asam urat wajar. 2 rakaat ringan. Makanya duha itu sekalipun sederhana tapi jadi berat. Saya nggak mau sholat, saya mau ganti dengan sodako saja. Taruhlah sodako 1000 untuk 1 sendi, berarti sehari panjenengan minimal sodako berapa? 360.000.
Ayo, tenane. Terus tiba-tiba keceklik. Entah itu tangan, entah itu kaki, apalagi kecetit boyok. Bawa ke tukang pijit. Mbah, niki kecetit. Kula upahi 1000 jenengan purun apa mboten? Pun jenengan kundur mawon. Ora gelem. Terkilir diupah 1000 tuh ndak mau. Jaminan sehat 360 sendi itu dibayar dengan bayaran sangat murah 2 rakaat. Pun mboten sah ditawar. Istikharah. Bapak-bapak kalau ditanya siap jawab enggak? Kapan terakhir istikharah, Pak? Saya pernah ketemu bapak-bapak rambutnya sudah memutih. Kapan jenengan terakhir istikharah? Ekspresinya tangan ditaruh di kening. Plek. 35 tahun yang silam. Sik, kalau mau saya nebak. Mesti pas kue ditawari pasangan. Hah bener Ustaz? Menunggu pas golek bojo. Ya Allah. Alangkah mahalnya istikharah. Terus panjenengan itu milih kapling, pertimbangannya nopo? Milih pekerjaan, niku pertimbangannya nopo? Lah kok jangankan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Besok pagi aja kita nggak tahu yang terjadi itu apa, maka setiap kita berhajat kepada istikharah setiap hari, setiap saat. Bien. Wah, carane ngene ya salat terus, ben. Mau menjual atau membeli sama saja. Orang yang tidak mau sholat istikharah di setiap kehidupannya dan di setiap pilihannya cuma 2. Satu, orang ceroboh. Lo nggak tahu kok. 2, orang bodoh. Jenengan pilih yang putih. Ya ora loro-loro nih, ya memang. Kenapa disebut bodoh? Kalau ada kupu-kupu tapi jalannya gremet. Itu kupu-kupu apa, Bu? Kupu-kupu goblok. Lo punya saya buat apa? Sudah punya istikharah, terus kemudian migren, vertigo, susah, galau. Nopo aku ki bingung, iki ya podo gantenge, iki ya alah. Milihnya itu lama begitu ya. Begitu sudah lewat baru ini baru 4 sholat loh ya. Yang harusnya itu harian prakteknya. Yang sering tanya ke saya, pertanyaannya sangat lugu. Ustadz, sholat istikharah niku niate terus pundi? Astagfirullahaladzim, jenengan derek ngaos pinten tahun, sudah 20 tahun. Ya Allah, kok nggak tanya dari awal gitu loh. Istikharah niku dalu napa siang? Telat berarti kita jarang. Anytime, kapan saja. Anywhere, di mana saja. Di sawah ya boleh. Bahkan ketika panjenengan di sungai boleh kalau bisa. Tapi iyalah sholat, lah itu masalah itu. Kapan pun punya hajat. Pakai motor mogok dek. Ya Allah telat bensin, enak ya nek numpak mobil lewat set. Assalamualaikum. Ya. Jenengan salat hajat apa mboten? Ya ora. Ya Allah duwe omah sumpek ngono. RSS sangat sederhana, sangat sempit, sangat sengsara. Sangat wis pokoke ngono ki serba sangat. Tiba-tiba lewat sebuah rumah, ya Allah, besar, luas, enak kalau punya rumah itu. Sampai di rumah apa yang dilakukan ibu-ibu? Ngomong foto tok. Terus tinggal ngomong status. Apakah status itu merubah nasib? Ya mungkin.
Tapi jadi ragu jenengan punya Allah itu buat apa gitu loh. Jangan-jangan kasih surat peringatan, habis waktunya. Yuk kita lihat siapa yang mencoba itu mencari jodoh. Ada santri saya, Ustaz saya tolong dicarikan istri. Sudah diproses di mana saja. Saya diproses di Solo gagal, diproses di Pekalongan gagal, diproses di Semarang gagal. Jodoh kok sulit didapatkan, sangat mungkin itu jodohnya orang banyak. Bapakmu pesan apa? Nih. Ibumu pesan apa? Ini. Mbahmu pesan apa? Nih, ya kan? Lewong pesanane wakeh kayak gitu loh. Ibu sing saged basa Jawa alus. Bapak sing wis kenal. Mbah sing iso unggah-ungguh. Mbak Uti nek iso ora ado-ado. Coba terjemahkan. Nek iso ora gede ora cilik. Lha iku piye ku lho? Ora tuwa ora enom. Lha iku terus piye gitu loh. Ustadz, kalau kita mencari sesuatu yang sulit itu jangan dicari. Nghabiskan waktu. Itulah gara-gara ibu-ibu tuh lama di supermarket di pasar tuh gara-gara itu. Lah wong jelas-jelas spesifikasinya itu sulit, definisinya itu sulit. Yang sulit-sulit itu mbok ya dipesen aja. Ibu-ibu kalau yang begini-begini wangel, spesifikasinya begini-begini. Cari di internet gampang itu, online. Jodoh yang sulit jangan dicari. Jenengan ubek sak pasar Temanggung niku nek ketemu niku. Iki lemu, iki kuru, iki sugih tapi ireng. Iki ireng tapi sugih. Lah ora tau ketemu. Ya Allah yang putih, sugih, cocok. Ya, sudah diminta begitu saja. Hanya sekitar 2 bulan saya dapat surat undangan walimah. Ustadz Katuran memberi khutbah nikah. Alhamdulillah. Saya akan memberikan khutbah nikah dengan syarat kamu cerita istrimu orang mana. Jangan Ustadz saya malu. Mana? Jangan Ustadz saya malu. Mana? Kalau enggak diceritakan saya enggak mau datang. Di waliman memberikan khutbah nikah apalagi. Iya Ustadz. Dapatnya depan rumah. Astagfirullahaladzim. Lah kok digolain yang Pekalongan, digolain yang Solo, digolain yang sama. Iya Ustadz. Itu siapa? Yo sama-sama di pondok sana, saya di pondok sini. Bapaknya teman ngajinya bapaknya, bapak dia. Ibunya teman ngajinya juga. Lah yo wis cocok. Ayo digoleki endi-endi ngerti yang ngono ya. Ngerti yang ngono. Lah wong gak ngerti. Monggo yang pemuda-pemuda yang mbak-mbak pantesan. Sekalipun sehari itu bisa ketemu berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus potensi jodoh. Ya kalau nggak diminta sama Allah ya susah. Cari obat. Sudah dari mulai puskesmas, dokter, mantri. Ya tenan loh. Masih banyak, ya berarti harus ada sesi 2. Ternyata yang galau banyak. Mohon maaf Bapak Ibu, terpaksa saya harus hentikan karena sudah ada tilangnya gitu ya. Insya Allah kita lanjutkan mencari obat itu. Karena terlalu banyak. Tapi tak lengkapi ceritanya, seorang ibu divonis harus masuk rumah sakit. 11 hari panas nggak turun-turun. Hampir semua rumah sakit di Jakarta sudah didatangi semua. Terakhir dokter memberikan diagnosa harus disuntik sehari 4 kali serum. 1 suntikan harganya 8 juta. Suaminya mikir berarti sehari 32 juta. Itu yang cerita itu motivator terkenal di Indonesia, Ustadz Jamil Az-Zaini.
Akhirnya sholat. Ya Allah, gerangan apa salah kami sehingga istri itu diuji kayak begini. Atau tiba-tiba dia diingatkan rekaman masa kecil, ngambil uang ibunya di bawah bantal 150 rupiah. Zaman semono. Langsung ditelepon, ibu nuwun sewu. Ibu masih ingat enggak pernah kehilangan uang 150 rupiah di bawah bantal? Enggak akan pernah ibu lupakan. Sampai hari kiamat saya tidak melupakan dan tidak akan memaafkan. Kurang ajar. Itu untuk bayar utang. Gara-gara enggak ada uang itu ibu dipermalukan. Ibu yang ngambil uang itu saya. Ya Allah nah ngerti yang ngono. Udah tak maafkan. Begitu ibu kata. Begitu dimaafkan. Tiba-tiba ada kabar dari dokter sudah ditemukan sakitnya. Walaupun juga harus operasi tapi kalau sudah ketemu sakitnya kan sudah gampang. Akhirnya mendapatkan kesembuhan. Bapak Ibu mohon maaf harus kami hentikan. Insya Allah jadi anti keluh kesah jilid 2 Jumat yang akan datang. Insya Allah. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sahil umurana wa sahil umura usratina wa sahil umura ma'hadina wa sahil umura jami'il muslimin ya rabbal alamin ya aziz ya ghafar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an alaikal balak wala khawla wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa tatuba alaina wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira maftun wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbika. Allahumma inna nas'adu annaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma dzib hammana Allahumma dzib hammana Allahumma dzib hammana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan taran wa aishan wa qaran. Allahumma bi hurmati hadza yaumul jum'ah fangsurna ya Allah wa ajib da'watana ya Allah ya rabbal alamin ya aziz ya ghafar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.